Ya guys, masih bersama saya Tangsan TV. Sekarang kita akan menceritakan alur cerita film Shaolin lagi. Sekarang yang part 2. Melanjutkan yang kemarin. Setelah Tangsan ingin ke asrama 7, ternyata di depan gerbang sudah dihadang oleh Xiao U. Xiao U pun menantang Tangsan bertarung lagi. Karena kemarin katanya Xiao U, Tangsan tidak serius menghadapinya. Jadi terjadi pertarungan di situ antara Tangsan melawan Xiao U. Pertarungan pun berjalan sengit. Kita lihat cuplikannya ya. Pertarungan itu pun terjadi sampai larut malam. Dan tiba-tiba seorang guru pun datang dan menghentikan pertarungan. Tangsan dan Xiao pun imbang kan itu. Terus mereka kabur berdua sampai larut malam bertarungnya. Keesokan paginya, Tangsan diajak Grandmaster ke hutan untuk mencari binatang roh, tapi di jalan dia mengantuk. Di kereta, Grandmaster pun menjelaskan kepada Tangsan apa itu cincin roh. Cincin roh dibagi menjadi berapa? Cincin roh ada 5, yaitu yang pertama cincin roh puluhan tahun yang berwarna putih, cincin roh ratusan tahun berwarna kuning, cincin roh berwarna ungu ribuan tahun, cincin roh berwarna hitam puluhan ribu tahun, dan cincin roh berwarna merah 100.000 tahun. Dan nanti waktu akhir-akhir ada juga cincin roh yang berwarna emas, yaitu cincin roh jutaan tahun. Setelah Grandmaster menyampaikan itu, Grandmaster pun mengasih hadiah kepada Tangsan, yaitu sabuk ikat pinggang yang terdapat 24 batu giok. Dan sabuk itu sudah dipakai Grandmaster selama 30 tahun. Sabuk itu dikasih ke Tangsan, terus Tangsan pun mengerti bahwa itu sabuk adalah tempat penyimpanan roh. Ada 24 tempat penyimpanan roh. Dan Grandmaster pun bertanya kepada Tangsan, itu mau kamu kasih nama apa? Tangsan pun menjawabnya 24 jembatan bulan. Dan dia seketika ingat sekte Tang. Setelah sampai di hutan, Tangsan pun kaget karena di hutan banyak pedagang-pedagang. Dan Grandmaster pun menjelaskan bahwa di hutan itu biasanya master roh itu kaya dan mereka pada jajan. Sebelum masuk hutan, Grandmaster pun menunjukkan token pada Tangsan, yaitu token untuk masuk berburu binatang roh di hutan itu. Setelah masuk ke hutan, Grandmaster pun menunjukkan kekuatan pelindungnya martial sword-nya, yaitu bernama Sao Pao, hewan yang bermutasi. Dulunya Grandmaster itu roh pelindungnya adalah naga, terus
bermutasi menjadi lebih lemah dan menjadi Saopao ini ya guys. Kita lihat dulu bentuknya, imut-imut, astagfirullah. Dan Grandmaster pun menjelaskan bahwa roh pelindung juga bisa bermutasi. Tergantung bermutasinya, ada yang lebih hebat, ada juga yang malah jadi lemah seperti Saopao ini. Dan Grandmaster pun juga menunjukkan dua cincin rohnya, yaitu berumur ratusan ribu tahun. Ratusan tahun, bukan ratusan ribu tahun ya guys. Yang kuning ini ratusan tahun. Setelah sampai di hutan, mereka berdua pun menemukan kucing, tapi itu tidak cocok untuk Tangsan. Dan berjalan lagi, mereka menemukan bambu. Katanya ketahanannya kokoh, tapi umurnya terlalu muda. Jadi mereka mau mencari lagi binatang roh. Terus kalau semisal tidak ada, dan memakai bambu ini karena kokoh pertahanannya walaupun usia masih muda. Lanjut lagi ke malam harinya. Setelah Grandmaster dan Tangsan dirasa cukup lelah, mereka pun istirahat di sebuah pohon besar, di bawah pohon besar. Mereka pun diserang oleh gerombolan serigala. Disitulah Grandmaster menunjukkan kekuatannya si Saopao itu tadi guys. Ternyata kekuatan Saopao itu apa ya, kentut. Si Saopao ini kekuatan rohnya kentut guys. Dan seketika serigala yang menyerangnya pun pada mabok, terus terlempar ke batang pohon, terus pada pingsan dan mati gitu. Terus Grandmaster pun menunjukkan, begini loh cincin roh. Nah, terus dari tubuh serigala yang sudah mati itu muncul roh kuning yang berwarna kuning, dan itu belum cocok kepada Tangsan katanya. Dan seketika itu, karena kematian Pak serigala itu, ada sesosok binatang roh lagi yang berbahaya. Binatang roh itu dan ternyata binatang roh yang datang itu adalah ular kecubung pendek. Dan diperkirakan oleh Grandmaster umurnya sekitar 400 tahun, karena setahunnya numbuh 1 cm dan panjang ular itu sepanjang 4 meter. Seketika itu pun Grandmaster mencoba ingin melawan ular itu, akan tetapi jurus kentut si Saopao-nya nggak mempan guys. Jadi mereka memutuskan untuk kabur. Di tengah jalan, ketika Saopao ini menghadang si ular, ternyata Saopao malah terkena gigitan ular itu dan langsung ditarik untuk masuk ke Grandmaster. Karena Tangsan mengetahui dia sudah tidak bisa lari dari ular itu, Tangsan pun memaksakan diri untuk melawan ular kecubung pendek itu. Tangsan pun melawan ular kecubung pendek itu dengan senjata tersembunyinya, tangan besi, dan serta kekuatan mata ungunya. Grandmaster pun mengatakan kepada Tangsan bahwa kelemahan ular itu adalah mata dan di mulutnya. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Tangsan dan ular itu. Kita lihat cuplikannya ya.
Akhirnya Tangsan pun berhasil mengalahkan ular itu dengan menusukkan pisau di bagian mulutnya. Ketika ular itu sudah mati, Tangsan pun ingin menyerap kekuatannya, dan cincin roh yang keluar dari ular itu berwarna kuning, yaitu binatang roh umur 400 tahun. Akhirnya Tangsan pun berhasil menyerap cincin itu. Kekuatannya adalah rumput yang menjerat. Ketika berjarak 50 meter, Tangsan pun bisa menjerat ke posisi manapun. Dan rumput itu sedikit mengandung racun, yaitu racunnya untuk membuat mati rasa saja, tapi tidak membahayakan nyawa. Dan ketika Tangsan terbangun, dia sudah melihat Grandmaster di sana yang kemarin terkena racun ternyata pingsan dan kesakitan. Ayo, siapa yang penasaran tentang kekuatan Tangsan? Kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe, guys.